Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen, karena bagi 25 subscriber yang beruntung akan mendapat hadiah berupa kitab Padepokan Sengkelat yang berisi beragam ilmu spiritual dan supranatural. Baik teman-teman semua, malam ini kita ada terawangan dua buah benda dari Pak Cik ya. Pak Cik dari Malaysia dengan nomor 5778, Mbak Wira ulangi, Pak Cik dari Malaysia dengan nomor 5778. Terawangan masuk pada hari Minggu ya, 2 hari yang lalu. Baru bisa Mbak Wira terawang hari ini, hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 jam 19 malam. 2 hari yang lalu suara Mbah Wira itu habis. Dan sampai sekarang masih masa pemulihan, suaranya belum betul-betul kembali pulih. Oleh karena itu, terawangannya tertunda 2 hari, bukan karena memang tidak diterawang, melainkan karena suara Mbah Wira habis gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, nanti keburu habis lagi suaranya. Pak Cik dari Malaysia dengan nomor 5778, di sini ada terawangan dua buah benda. Benda yang pertama yaitu sebuah kayak benda lonjong berwarna emas. Kemudian benda yang kedua yaitu sebuah cincin dengan mata batu berwarna merah. Kedua benda ini Mbak Wira tidak tahu belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa. Mbak Wira tidak tahu dan tidak mencari tahu, juga tidak ingin diberitahu, supaya hasil terawangan tetap objektif tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Kedua benda ini Mbah Wira cek, yang pertama dari vibrasi energinya dulu. Kenapa? Karena yang namanya suatu benda itu adanya bertuah karena kandungan energi yang ada di dalamnya. Energi sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu energi dari alam, yaitu alam yang mengisinya dengan energi, alam yang membuatnya terisi energi, alam yang mengolahnya, mengubah karakternya dari tidak bertuah menjadi bertuah tanpa campur tangan manusia. Benda-benda seperti ini biasanya disebut dengan mustika. Apakah itu mustika lipan, mustika merah delima, mustika kulpuntat, mustika kelapa, ataupun mustika-mustika lainnya. Untuk benda pertama yang berwarna emas, Mbah Wira cek tidak mengandung energi alam. Benda yang kedua, sebuah cincin berbatu merah, ini juga tidak mengandung energi alam. Jelas ya? Yang kedua yaitu energi dari manusia. Siapa sih manusia itu? Yaitu praktisi yang meritualkan benda tersebut. Jadi praktisi itu dengan mantra-mantra tertentu, teknik-teknik khusus, metode-metode tertentu mengubah ya, berusaha mengubah karakter suatu benda dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah dengan cara mengisinya dengan energi. Energi yang berada dalam suatu benda untuk memberikan tuah pada pemegangnya atau pemiliknya, kemudian kita sebut dengan tulpa. Nah, untuk benda yang pertama yang sebuah benda berwarna emas, ini tidak mengandung energi manusia. Kemudian benda yang kedua, sebuah cincin berbatu merah, ini juga tidak mengandung energi manusia. Yang ketiga yaitu energi dari makhluk yang namanya jin. Ya, kenapa kok ada energi jin di dalam sebuah benda? Biasanya seorang praktisi akan meritualkan suatu benda, diisi dengan mantra-mantra, diisi dengan khodam, agar suatu benda itu berubah sifatnya. Dari yang sebelumnya tidak bertuah, kemudian menjadi bertuah. Memang kita akrab ya dengan istilah khodam, yaitu ketika seorang praktisi supranatural kemudian berusaha menjinakkan jin, menundukkan jin agar jin itu mau menjadi pembantu manusia. Itu hal yang lumrah, booming pada saat pertama kali diperkenalkan tahun 2008, dan sekarang sudah banyak penggunanya. Jadi memang hal itu ada, merubah karakter suatu benda dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah melalui atau dengan cara mengisinya dengan khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan, jin yang sudah dijinakkan agar memberi manfaat kepada
si penggunanya atau pemiliknya itu memang ada. Nah, untuk benda yang pertama, sebuah benda berwarna emas ini menurut Mbak Wira ada. Mbak Wira menangkap ada energi khodam di dalamnya dengan ciri-ciri yaitu dingin dan menarik, yang mana hal itu menjadi tanda bahwa dia memiliki tuah utama dalam hal pengasihan. Sedangkan untuk benda yang kedua, yang cincin berbatu merah, ini Mbak Wira tidak menemukan adanya energi entitas apapun di dalamnya. Memang seorang praktisi supranatural harus paham, harus bisa membedakan mana energi jin, energi khodam, mana energi manusia, mana energi alam. Memang ya pekerjaannya seperti itu, makanya harus paham. Nah, itulah gambaran karakter energi yang ada pada kedua benda dari Pak Cik nomor 5778 ini. Kalau kita bisa bicara lebih lanjut tentang energi yang ada pada benda pertama, ini karena energi ya, kita tidak mendeskripsikan seperti apa makhluknya nanti ya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di kisaran 86. Kenapa kok begitu? Karena nampaknya ya, pemilik benda ini belum begitu paham bahwa benda yang dia miliki itu mengandung energi khodam di dalamnya. Jarang dipakai sehingga hubungannya jauh. Karena hubungannya jauh, harusnya kalau keluar maksimal itu ada di level 92. Karena hubungannya jauh, kira-kira yang keluar itu sampai di level 86. Jadi sekitar berapa? Sekitar 90-an% ya dari kemampuan asli yang dia miliki yang baru diakses karena memang jauh hubungan antara si pemilik dengan kodam dari benda yang dimiliki. Nanti Pak Ci silakan klarifikasi ke Mbak Wira, bener nggak kalau memang benda-benda ini jarang dipakai oleh Pak Ci karena mungkin Pak Ci belum tahu atau baru memiliki benda-benda ini kayak gitu ya. Kita lanjut. Untuk mengetahui bagaimana sosok penghuni gitu ya dari benda-benda ini, maka Mbak Wira menggunakan metode berikutnya yang namanya metode visualisasi. Nah, apa itu metode visualisasi? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau mencari tanda-tanda manifestasi atau mencari tanda-tanda kehadiran suatu entitas, suatu khodam pada benda bertuah. Nah, untuk benda yang pertama yang benda berwarna emas, Mbak Wira mendapatkan penglihatan yaitu sesosok wanita berbaju hijau. Ingat, penampilan di sini, penglihatan di sini, penampakan di sini kita tidak bicara wujud secara mutlak. Kenapa? Karena yang namanya jin itu pinter banget berubah wujud sesuai dengan yang dia kehendaki. Adapun yang Mbak Wira sampaikan di sini, adapun yang Mbak Wira edukasikan di sini adalah gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Kalau wanita berbaju hijau, wanita itu berarti jenis kelamin dari khodam ini adalah wanita berbaju hijau. Hijau itu campuran antara biru dan kuning. Biru melambangkan tuah pengasihan yang bagus. Kuning menggambarkan tuah kerejekian yang bagus. Kemudian dari firasat Mbak Wira, dari batin ya, isyarat batin Mbak Wira, dari alur batin Mbak Wira mengatakan bahwa khodam ini juga punya tuah dalam healing penyembuhan. Jadi kalau kita gabungkan menjadi satu bahwa khodam dalam benda yang pertama yang berwarna emas ini punya tuah dalam hal pengasihan, kerejekian, serta healing penyembuhan. Gitu kalau kita kemudian simpulkan. Asal khodam ya dari daerah sungai. Ini merupakan jin air, jin yang hidup di air. Nah, asalnya masih dari Indonesia. Kemudian meskipun bendanya dimiliki oleh Pak Cik dari Malaysia, namun khodamnya ternyata dari Indonesia. Loh kok bisa Mbah bendanya dari Malaysia, khodamnya dari Indonesia? Ya bisa-bisa saja. Nyatanya Mbah Wira ritual, Mbah Wira ada di Pulau Jawa, khodam yang di ritual nyatanya sampai India, Pakistan, nyampe Australia, nyampe Texas, nyampe Eropa dan sebagainya, nyatanya juga bisa. Underworld, dunia bawah, jin langitan juga bisa nyatanya. Jadi jangan terpaku bahwa oh kalau orang Malaysia jinnya harus jin-jin Malaysia, ternyata tidak, ternyata bisa lintas negara.
Kemudian ini adalah white entitas ya, aman tanpa dampak negatif. Apa itu white entitas sudah Mbak Wira jelaskan dalam video yang berjudul pilih mana antara putihan dengan irengan. Di situ Mbak Wira jelaskan apa itu makna white entitas atau jin-jin putihan, apa itu dark entitas atau jin-jin irengan. Silakan nanti bisa ditonton sebagai edukasi. Usia kodam masih relatif muda, sekitar 920 tahun. Kalau tua itu sekitar 3000 tahun itu baru Mbak Wira sebut tua. Kalau 920 ya relatif muda, dengan level power asli adalah sekitar 92. Namun karena hubungannya antara pemilik dengan kodam ini jauh, maka level kekuatannya itu terasa seperti level 86. Jadi tidak keluar dengan sempurna, ibarat sepeda motor Ducati yang kalau digas sampai maksimal itu bisa lari 280, karena yang naik adalah emak-emak, maka baru digas 80 km per jam. Ibaratnya seperti itu. Jadi masih bisa dimaksimalkan lagi dengan lebih tinggi, lebih baik lagi. Caranya ada dua. Yang pertama yaitu menjalin kedekatan dengan kodam. Bagaimana menjalin kedekatan itu? Dengan rutin melakukan komunikasi dengan kodam. Walaupun awalnya pasti komunikasi itu sifatnya searah. Bagaimana cara komunikasi dengan kodam? Sudah Mbak Wira bahas panjang lebar di konten yang judulnya cara berkomunikasi dengan kodam, nanti bisa ditonton. Yang kedua, menjalin kedekatan itu yaitu dengan cara memberikan hadiah. Untuk hadiah di sini atau offering, Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal cap raja Omyang. Kenapa? Karena dupa gaharu itu adalah kayu aroma wangi yang disukai oleh hampir seluruh entitas gaib. Dia secara vibrasi energi bagus banget untuk merecovery energi dari benda-benda bertuah. Kenapa? Karena memang terbuat dari serbuk gaharu herbal ya, murni tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga secara vibrasi energi yang ditimbulkan sangat baik untuk benda-benda berkodam ya. Harganya Rp150.000 per satu dus, ada di Shopee Indonesia, Shopee Malaysia, dan Tokopedia. Nanti bisa diakses. Untuk linknya ada di settingan profilnya Mbak Wira. Jadi tinggal diketuk aja informasinya Mbak Wira ya, informasi profil, nanti di situ ada linknya untuk membeli dupa kalau memang Anda berminat menjalin kedekatan yang baik dengan si kodam ya. Kemudian aman tanpa dampak negatif. Jadi beberapa saat yang lalu ada orang yang tanya ke Mbak Wira, Mbah, apakah kodam-kodam dari Mbak Wira itu aman tanpa dampak negatif? Ya jawabannya aman. Kalau nggak aman nggak dijual. Gitu aja simpelnya. Nah untuk benda ini Mbak Wira nggak tahu kodamnya yang meritualkan siapa, tapi ini pun juga aman tanpa dampak negatif. Memang banyak kodam-kodam yang tidak aman, tapi ini adalah salah satu jenis kodam yang aman untuk digunakan. Kayak gitu. Nah, yang kedua ya, kita tutup ya benda yang pertama, kemudian kita bicara yang kedua yaitu sebuah cincin berbatu merah. Sebuah cincin berbatu merah ini pun sama Mbak Wira cek dengan metode visualisasi, tapi Mbak Wira tidak mendapatkan tanda-tanda visual apapun atau tanda-tanda dan kodam apapun pada benda ini, sehingga Mbak Wira menyimpulkan bahwa benda ini kosong, tidak berkodam ya. Nah kemudian Mbak Wira mencoba menggunakan metode yang terakhir. Metode ini hanya digunakan apabila dua metode sebelumnya menyatakan hasilnya kosong ya, yaitu namanya metode injeksi energi. Jadi Mbak Wira membentuk suatu energi dengan niat, dengan tujuan menarik paksa entitas apapun yang bersemayam dalam suatu benda agar dia itu mau keluar, mau menyeberang atau mau mendekat ke dimensinya manusia. Karena yang namanya jin itu awalnya ada di dimensi energi ya, dimensi gaib. Kemudian berusaha Mbak Wira tarik agar mendekat ke dimensi materi, dimensinya manusia. Nah, setelah Mbak Wira injek dengan energi, ternyata untuk cincin berbatu merah ini Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Hal ini menjadi jelas bahwa memang yang batu merah ini tidak mengandung kodam sebelumnya, gitu ya. Nah, itulah tadi untuk penjelasan terawangan dua benda dari Pak Cik ya, dari Malaysia. Loh Mbah, dulu yang cincin berbatu ini ada kodamnya Mbah, kok sekarang nggak ada? Maka bisa dicek penjelasan Mbak Wira tentang 5 perkara yang menyebabkan suatu benda berkodam kehilangan tuahnya ya. Itu udah banyak sekali Mbak Wira bahas, silakan nanti bisa didengarkan, bisa disimak. Oke, teman-teman semua, itu tadi yang bisa Mbak Wira sampaikan terawangan Pak Cik dari Malaysia nomor 5778. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ya.
Mbah mau tanya ya dari apa ini? Site ya dari Site 01. Pertanyaan dari Site 01. Mbah mau tanya, kalau belajar supra bagusnya mempelajari tentang energi dulu atau tentang cakra dulu? Jawabannya adalah dua-duanya bagus, tergantung guru mana yang Anda temui. Kalau Anda bertemunya dengan Mbak Wira, maka Mbak Wira akan mengajari energi dulu, olah energi dulu. Kenapa? Karena dari energi itulah kita akan banyak mengetahui rahasia gaib. Anda bisa cek banyak video Mbak Wira yang bisa menguak kondisi gaib ya suatu benda, mustika atau pusaka hanya dari karakter energi yang dia miliki. Jadi dari energi itulah kita bisa mengulik banyak informasi dari suatu benda bertuah. Karena tuah itu sendiri basisnya adalah energi. Jadi dengan mempelajari energi itu kayak klop gitu, nyambung. Ya, Anda pengen belajar eh, bisnis peternakan. Anda mulai dengan mengenal hewan. Apa itu hewan? Karakternya, ciri-cirinya ya pas gitu lah ibaratnya. Anda ingin bisnis ekspor impor pangan. Anda mulai dengan bertani, mengenal apa itu tumbuhan, tumbuhan pangan, tumbuhan hortikultura, perkebunan, buah-buahan, sayur mayur. Nah, itu pas gitu. Nah, sama ketika Anda ingin mempelajari supranatural ya, khususnya benda-benda bertuah, kalau Anda belajar dari energi itu pas gitu. Nah, tapi yang perlu Anda ketahui bahwa supranatural itu juga banyak banget macamnya. Ada praktisi supranatural yang spesialis di penyembuhan. Contohnya Ningsih Tinampi misalnya. Ada yang spesialis di penarikan dana gaib. Contohnya Dimas Kanjeng. Ada yang spesialis di mustika dan pusaka. Misalnya ya, Mbak Wira itu spesialis mustika dan pusaka. Mbak Wira itu kalau narik-narik benda-benda terpendam itu ya bisa. Tapi Mbak Wira kurang suka. Kenapa? Karena itu akan mengganggu keseimbangan alam. Oleh karenanya, Mbak Wira menekuni dunia konjurasi. Ya, dunia seni menghadirkan kodam, seni mendampingkan kodam dengan manusia. Kenapa? Karena dengan mendampingkan kodam kepada manusia, manusia itu kemudian berkurang hasratnya untuk menarik benda-benda, pusaka-pusaka atau mustika-mustika yang ada di alam. Kenapa? Karena pusaka atau mustika yang ada di alam itu dulunya ditanam oleh para leluhur kita untuk tujuan tertentu. Menjaga keseimbangan kah, tolak balak kah, mengunci entitas gaib yang negatif kah. Oleh karenanya tidak semua benda tarikan itu bernilai positif. Tidak tentu semua benda tarikan itu kodamnya positif. Karena ada juga benda-benda tarikan itu yang kodamnya negatif. Kenapa kok negatif? Karena dulunya dia memang sedang mengganggu dan bikin onar. Lalu oleh leluhur kita dikunci dalam suatu benda, pusaka, misalnya keris, misalnya. Lalu keris itu dipendam sama orang zaman dulu, sama leluhur kita. Lah kok sama generasi sekarang dicabut, ditarik. Nah kayak gitu akhirnya akan membuat jin yang liar itu tadi terlepas gitu. Jadi yang perlu dipahami bahwa leluhur kita dulu itu biasanya utamanya keris-keris jimatan ya. Keris-keris jimatan itu adalah keris pelengkap ritual yang mana seringkali digunakan sebagai tolak balak rumah bagi jin-jin liar, jin-jin negatif yang mengganggu. Apakah mengganggu perkebunan, hingga sering gagal panen, mengganggu pertanian, mengganggu orang, sehingga sering bikin penyakit dan sebagainya. Jadi pasti ada tujuan ketika leluhur kita menanam pusaka-pusaka itu, memendam pusaka-pusaka itu. Nah, ironisnya ya tadi sama orang-orang sekarang dicabuti, lalu dijual dengan embel-embel tarikan alam, padahal belum tentu yang tarikan alam itu positif. Ya, seringkali yang hasil konjurasi, hasil pendampingan modern itu malah lebih bernilai positif, dan itu Mbak Wira buktikan dari beberapa kali Mbak Wira punya keris tarikan alam ya. Itu Mbak Wira sketsakan ternyata B aja, biasa aja, usianya ya biasa, level kodamnya juga biasa. Malah ketika Mbak Wira ritual, itu usia kodamnya bisa tua ya 50.000 tahun, 20.000 tahun, 29.000 tahun, ada yang 35.000 tahun ya, dengan level 9,7, 9,8. Levelnya jauh lebih tinggi. Itu bisa Anda cek di postingan Mbak Wira yang keris paku Merapi. Keris paku Merapi itu Anda lihat usianya berapa, masih muda. Levelnya berapa ya, segitu-gitu aja. Tapi ketika Mbak Wira
ritual malah bisa mendapatkan yang lebih tua dari itu. Ini bukan berarti Mbah Wira mengatakan kelestarian alam jelek, bukan ya. Tapi maksudnya Mbah Wira berusaha menyampaikan, mengedukasikan bahwa tidak selamanya kelestarian alam itu selalu lebih baik daripada hasil ritualan yang baru. Ya yang keris kuno, yang kuat ada, yang biasa ada, yang jelek dan membawa dampak negatif ada. Hasil ritualan baru pun yang kuat ada, yang biasa ada, yang membawa dampak negatif juga ada. Ya seperti itu. Tapi kalau bicara mayoritas atau kebanyakan ritual yang sekarang yang modern itu banyak yang membawa dampak negatif dibanding yang tarikan alam gitu. Oke teman-teman semua, itu tadi yang bisa Mbak Wira sampaikan ya. Dari pertanyaan si T01 ya, intinya tergantung dari guru yang Anda temui. Lalu apa sih Mbah syaratnya mencari guru itu? Syaratnya mencari guru adalah yang dekat dengan rumah Anda dan mudah ditemui. Sehingga ketika ada apa-apa Anda mudah dalam konsultasi. Gitu. Jangan cari yang jauh, cari aja yang dekat ya. Apakah Mbah Wira masih membuka pendaftaran untuk murid? Mbah Wira tidak menerima murid sudah 4 tahun ini. Jadi untuk penerimaan murid udah nggak Mbah Wira terima. Ilmu-ilmu kuno itu udah Mbah Wira simpan untuk digunakan oleh Mbah Wira sendiri, atau kelak ketika Mbah Wira punya anak yang ingin meneruskan mempelajari, melanggengkan, merawat ilmu-ilmu itu, maka akan Mbah Wira teruskan. Tapi kalau tidak, maka biarlah ilmu itu akan Mbah Wira bawa sampai mati nanti gitu. Mbah Wira menguasai ya kalau ilmu kasepuhan, ada ilmu sangkan paraning dumadi, kemudian aji coroko sungsang, mulai level praktisi, level guru, level maha guru ada semua. Kemudian ada guris ya, guris laksamana. Kemudian ada mantra Eyang Semar, kemudian ada mantra Aji Sakan ya. Kemudian ilmu-ilmu kejawen banyak. Itu beberapa di antaranya yang bisa Mbah Wira sampaikan. Derga balik ya, Pak, itu ngeri banget itu derga balik itu. Ya, dan sebagainya. Ya, ada banyak ilmu yang Mbak Wira kuasai, tapi ya itu tadi Mbak Wira sudah tidak menerima murid lagi. Itu sekiranya yang bisa Mbak Wira sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Ada banyak video yang bisa Anda pelajari yang sudah Mbak Wira bagikan. Semoga bermanfaat dan memberikan manfaat positif. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas bersupranatural.